Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun. Di sana ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi. Jadi, di situ bahkan ada unsur menerabas ketentuan lingkungan hidup, ada unsur hilangnya hajat hidup para nelayan, karena sebagian berhadapan dengan perkampungan nelayan, misalnya di Kamal Muara, di Muara Angke. Lalu ini juga berhadapan dengan kawasan Cengkareng Drain dan muara Sungai Angke. Efeknya mengganggu aliran sungai ke laut lepas. Jokowi itu kalau diselidiki dengan baik, itu menjadi presiden, mula-mula kan reluctant. Masih ingat nggak kampanye dia jadi gubernur? Kalau ditanya wartawan soal presiden, oh tidak, mau jadi gubernur saja. Tapi ada satu keadaan yang Anda tidak akan bisa tolak kalau Anda didorong naik ke situ. Siapa yang mendorong naik ke situ? Adalah macam-macam kekuatan. Itu yang saya sebut oligarki. Pak, bagaimana menghadapi satu katakanlah oligarki yang selalu mengeluarkan dana tidak terbatas. Yang kedua Pak, yang disebut komprador pengkhianat Pak. Ini yang kadang-kadang justru seperti menjerumuskan bangsa sendiri. Cara menghadapinya gimana Pak? Iya, saya melihat oligarki ini bernuansa sebenarnya udah lama Pak. Ya lihat. Order baru dikecam, tapi sebenarnya kita sekarang seperti udah lama gitu. Soal ideologi saja kan ada 1 Juni 1945 itu kan nuansa lama itu diangkat lagi gitu kan, bahkan merongrong sebenarnya aspek ideologi 18 Agustus 1945 kan gitu, ideologi. Terus cara pemimpin, dulu demokrasi terpimpin kan, betul itu Pak. Soekarno yang kuat sebagai figur sentral gitu, demokrasi jadi terpimpin. Sekarang juga demokrasinya terpimpin Pak, hanya bukan figur kuat, Jokowi nggak kuat Pak, tapi orang di lingkarannya yang kuat, gitu yang kita sebut dengan oligarki itu. Jadi kepemimpinan demokrasinya dipimpin oleh oligarki gitu. Dan saya sampaikan oligarki itu sama dengan penjajah di negeri ini Pak. Iya betul, gitu. betul. Makanya kita harus menganggap bahwa negeri ini sedang dijajah gitu Pak, sehingga harus ada gerakan-gerakan memerdekakan negara. Gitu. Jadi mungkin itu yang kita sebut tadi perlawanannya, antisipasinya. Itu oligarki itu bisa memainkan segalanya, menguasai negeri dengan kekuatan dari segi person mungkin sedikit, tapi kelompok gitu kan, tapi menentukan gitu kan yang besar. Harus dilawan oleh gerakan kemerdekaan ini Pak. Jadi pakai merdeka itu penting Pak. Dalam pengertian kita harus memerdekakan dari kekuasaan penjajah oligarki. Satu itu artinya umat juga harus bertakbir, Allahu Akbar, Allah besar, oligarki kecil. Ayo gitu, kecil. Allahu Akbar, takut oligarki, gitu kan? Dia akan kocar kacir dia. Itu dari sisi juga, ayo kita usir penjajah negeri ini, gitu. Itu bisa dengan spirit Pak ya, dengan semangat. Yang kedua, tentu saja dengan upaya-upaya, gitu ya, kelompok-kelompok umat ini gitu kan, kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas juga, yang bukan hanya umat Islam, kaum buruh, mahasiswa yang mungkin merasakan juga keterpinggirannya, itu harus mulai melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan perlawanan terhadap oligarki. Betul. Sahabat sekalian, kadang-kadang banyak orang yang tidak sadar hanya dengan iming-iming uang sedikit, tapi kemudian dia menghilangkan idealisme, bahkan kepentingan untuk kemajuan bangsa sendiri. Ini yang harus kita lawan ya, adalah penjahat-penjahat ya, yang sebenarnya mereka ini adalah akan menjajah bangsa kita, tapi bangsa kita tidak sadar. Marilah kita bersatu untuk melawan para oligarki yang akan mengambil alih Indonesia ini. Kalau kita lengah, maka
habislah kita. Wassalam saja kita. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sami-sami. Mudah-mudahan Amin. kita senantiasa dimudahkan ya Pak oleh Allah Insya Subhanahu wa taala. Allah, Mudah-mudahan insya apa yang Allah. dikehendaki Insya Allah. khususnya oleh umat Islam pada umumnya ini bisa mudah Insya terkabul ya Allah, Pak. Sahabat sekalian, marilah kita senantiasa bahu-membahu untuk senantiasa kita berjuang membela yang benar menuju perubahan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekali lagi. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkat dukungan dan doa-doa dari sahabat sekalian, kami tetap bersemangat untuk terus merintis pembangunan masjid dan pesantren tahfidz Al-Quran di atas lahan sekitar 1 hektar di daerah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Barangkali ada di antara sahabat seorang dermawan yang tertarik untuk berinvestasi akhirat guna membangun masjid dan pesantren tahfidz Al-Quran. Mari bergabung bersama kami di Yayasan Pesantren Indonesia. Bagi sahabat yang tergerak hatinya untuk berinvestasi akhirat, silakan hubungi kami di 089 6617 1543, yaitu Ustadz Daud Abdul Jabbar Al-Hafidh, atau di 0811 2268 830, yaitu Dr. Insinyur Wawan Gunawan. Atau salurkan zakat, infak, dan sodakoh sahabat sekalian ke rekening BRI 7509100764505 atas nama Yayasan Al-Biro. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi sahabat sekalian. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.